Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bu Sari, di pelajaran IPA untuk kelas 8E. Berikut ini merupakan pembahasan dari 30 soal yang saya berikan di kuisis yang sudah kalian kerjakan. Sebelumnya, silakan diperhatikan. Ketika muncul soal, itu tidak ada rekaman suara saya. Tetapi ketika di pembahasan, ya ada audio penjelasan dari saya. Bentuk tubuh ikan yang hidrodinamis atau streamline bermanfaat untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Sementara mendorong gerakan ikan itu merupakan fungsi ekor dan sirip. Adapun fungsi sirip tambahan pada ikan yaitu mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Yang mengatur gerakan ikan saat naik dan turun merupakan fungsi dari gelembung renang. Selanjutnya, tubuh burung memiliki gaya angkat yang besar mengimbangi gaya gravitasi. Oleh karena itu, burung dapat terbang bebas di udara dengan baik. Salah satu untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan sayap yang berbentuk airfoil. Tujuannya untuk mengalirkan udara bagian atas lebih cepat dibanding di bagian bawah. Selain itu, burung mengepakkan sayap dari atas ke bawah untuk mengangkat tubuhnya ke udara. Selanjutnya, gambar 1 adalah kerbau, gambar 2 adalah kuda, gambar 3 citah, dan gambar 4 adalah badak. Nah, kuda dan citah memiliki bentuk kaki yang lebih ramping sehingga elastisitasnya lebih tinggi. Oleh karena itu, kuda dan citah dapat melakukan gerakan lebih lincah. Sementara kerbau dan badak dengan massa tubuh yang lebih besar, dia akan lebih perlu untuk melawan inersia yang lebih tinggi. Sehingga aktivitas badak dan kerbau lebih terbatas. Tubuh burung memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat yaitu menggunakan sayap. Burung terbang di udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke bawah untuk menimbulkan gerakan mengangkat dan mendorong tubuhnya di udara. Sayap burung memiliki susunan kerangka ringan. Tulang membuat udara mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawah. Saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah sehingga burung akan terangkat ke atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk sayap airfoil pada burung bertujuan untuk mengalirkan udara yang lebih cepat dibandingkan di bagian bawah. Hewan darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Otot dan tulang tersebut digunakan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk mempertahankan keadaan diam dan menyimpan energi pegas atau elastisitas, sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Kecepatan gerak hewan di darat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perbedaan struktur tulang dan otot yang dimiliki oleh setiap hewan. Sebagai contoh, gajah dan kijang mempunyai gerak yang berbeda. Gajah memiliki tubuh yang besar sehingga untuk bergerak gajah harus melawan inersia yang nilainya juga besar. Oleh sebab itu, gajah bergerak dengan lamban. Sementara itu, kijang memiliki kaki yang ramping sehingga kijang memiliki elastisitas yang tinggi.
Bentuk kaki yang ramping mengakibatkan kijang berlari dengan lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek dengan udara jauh lebih kecil daripada gaya gesek dengan permukaan tanah, sehingga kijang dapat berlari dengan cepat. Berdasarkan percobaan yang diperoleh hasil bahwa batang kecambah pada pot A dan pot B akan bergerak menuju arah datangnya cahaya atau menjauhi pusat bumi. Sementara akar kecambah pada pot A dan pot B akan bergerak menjauhi arah datangnya cahaya atau menuju pusat bumi. Gerak batang kecambah menuju arah datangnya cahaya dinamakan gerak fototropisme positif. Gerak batang kecambah menjauhi pusat bumi dinamakan gerak geotropisme negatif. Adapun gerak akar menjauhi cahaya dinamakan gerak fototropisme negatif. Gerak akar menuju pusat bumi dinamakan gerak geotropisme positif. Kemarin sudah dibahas, geo itu bumi, higro atau hidro itu air, foto cahaya, tigmo sulur, seismo sentuhan. Itu yang kalian harus hafalkan. Daun tanaman jagung A dan B yang telah dipetik akan menggulungkan daunnya untuk mencegah kehilangan banyak air. Apabila daun dimasukkan ke gelas berisi air, daun akan tetap terbuka lebar. Dengan demikian, peristiwa yang terjadi adalah daun A tetap terbuka sedangkan daun B menggulung. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa gerak tumbuhan karena merespons adanya rangsang berupa air. Gerak dinamakan hidronasti. Sesuai namanya karena air ya, hidro. Satu, gerak spermatozoid pada tumbuhan lumut menuju sel telur di dalam arkegonium yaitu gerak kemotaksis. Gerak ini dipengaruhi oleh rangsang kimia berupa gula atau protein yang dihasilkan dari arkegonium. Yang kedua, gerak membukanya stomata pada siang hari merupakan gerak nasti kompleks. Gerak ini dipengaruhi oleh berbagai macam rangsang, yaitu kandungan karbon dioksida, cahaya matahari, zat kimia, air, dan suhu. Nomor 3, gerak mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari merupakan gerak fotonasti. Gerak ini dipengaruhi oleh rangsang cahaya matahari dan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Sementara itu, gerak kemotropisme adalah gerak tumbuhan ke arah rangsang berupa zat kimia. Contoh gerak kemotropisme yaitu gerak ujung akar menuju tempat yang mengandung banyak mineral. Gerak fototropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya. Misalnya, gerak bunga matahari menuju arah datangnya cahaya. Gerak hidrotropisme gerak tumbuhan menuju air. Misalnya, gerak ujung akar menuju tempat berair. Jenis gerak pada tumbuhan yang memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan pada soal adalah gerak fototaksis. Contoh gerak fototaksis yaitu gerak spora berflagela yang menuju arah datangnya rangsang. Sementara itu, gerak membuka dan menutupnya stomata merupakan contoh gerak nasti kompleks yang dipengaruhi rangsang suhu, cahaya, air, karbon dioksida, dan zat kimia. Gerak menggulungnya daun alang-alang saat musim kemarau merupakan contoh gerak hidronasti yang dipengaruhi oleh rangsang berupa air. Gerak mengatupnya daun kersen pada malam hari merupakan contoh gerak niktinasti yang dipengaruhi oleh suasana gelap.
Gambar pada soal menunjukkan gerak sulur tanaman yang membelit pada ajir. Gerak yang terjadi pada tanaman tersebut dinamakan gerak tigmotropisme. Tigmotropisme adalah gerak membelitnya ujung batang tanaman akibat bersentuhan dengan ajir atau batang tanaman lain. Sementara kemotropisme adalah gerak tumbuhan ke arah rangsang berupa zat kimia, sesuai namanya, kimia. Adapun gerak geotropisme adalah gerak tanaman menuju arah gravitasi bumi. Jenis tulang yang mempunyai ciri-ciri seperti yang disebutkan pada soal merupakan tulang pipih. Tulang tersebut terdapat pada tulang penyusun tengkorak dan wajah, tulang rusuk, tulang dada, serta tulang belikat. Sementara itu, tulang tempurung lutut merupakan tulang pendek yang berbentuk seperti kubus atau bulat seperti sumsum merah. Tulang rahang merupakan tulang yang tidak beraturan yang tersusun atas tulang spons dan tulang kompak serta diselubungi periostem. Tulang paha merupakan tulang pipa yang berbentuk tabung, berongga, dan memanjang serta terdiri atas epifis, diafisis, dan cakra epifisis. Berdasarkan strukturnya, otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot jantung, otot polos, dan otot lurik atau otot rangka. Otot jantung mempunyai bentuk silindris warna gelap, ada gelap dan terang yang berseling, bercabang, serta intinya satu di tengah. Otot polos mempunyai bentuk gelondong, mempunyai satu inti di tengah, sementara otot lurik atau rangka berbentuk silindris, terlihat ada garis gelap dan terang juga, dan intinya banyak di tepi sel. Gambar pada soal menunjukkan tulang-tulang yang menyusun anggota gerak atas. Nama-nama tulang tersebut ditunjukkan pada gambar. Yang paling atas itu bagian bulatan dari sendi peluru tulang bahu. Lalu di bawahnya tulang lengan atas. Lalu yang lurusan ibu jari itu tulang hasta. Lalu di atasnya itu tulang pangumpil. Ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan jari-jari tangan. Nama tulang yang ditunjukkan oleh huruf P itu adalah tulang hasta, sementara yang ditunjukkan oleh huruf Q adalah tulang pangumpil. Tulang pada gambar di soal menunjukkan tulang gelang panggul atau X dan tulang paha atau Y. Kedua tulang tersebut dihubungkan oleh sendi peluru yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Pada bagian tersebut akan terjadi gerakan saat tulang paha bergerak ke segala arah, sedangkan tulang gelang panggul
diam. Sementara itu, gerak seperti engsel terjadi karena adanya sendi engsel. Sendi engsel terdapat pada siku yang menghubungkan tulang lengan atas dan tulang hasta. Gerak secara bergeser terjadi karena adanya sendi geser. Itu contohnya di ruas-ruas tulang belakang. Gambar pada soal menunjukkan sendi pelana. Sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan kedua arah. Contohnya adalah pada ibu jari. Yang atasnya melengkung ke bawah, yang bawahnya melengkung ke atas. Itu sendi pelana ya. Nomor 6, gambar pada soal menunjukkan bagian tulang pipa. Bagian yang ditujukan angka 1 dan 4 adalah epifis. Epifisnya itu ada di ujung. Yang bagian kedua itu cakra epifis yang masih mengalami pembelahan-pembelahan dan bisa memanjang untuk menaikkan tinggi badan. Itu yang berperan cakra epifis ya. Lalu yang ketiga adalah diafisis, ada di tengah-tengahnya. Di dalam diafisis inilah ada sumsum merah dan sumsum kuning. Selanjutnya, tahap-tahap dalam proses osifikasi atau pembentukan tulang. Yang pertama, pada bagian tulang itu diisi banyak osteoblas. Osteoblas ini calon-calon tulangnya akan berkumpul membentuk osteosit. Lalu osteosit itu menyekresikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang. Setelah itu ditambah senyawa berupa kalsium dan fosfat sehingga tulang mengeras. Lalu selama terjadi proses penulangan atau osifikasi, bagian antara epifis dan diafisis membentuk cakra epifis. Nah, di cakra epifis itu juga lagi mengandung banyak osteoblas yang berupa tulang-tulang rawan ya, untuk melakukan pemanjangan terhadap tulang, untuk meninggi ya. Itu yang berperannya cakra epifis. Gambar pada soal secara berurutan menunjukkan jantung dan lambung. Lambung tersusun atas otot polos, sedangkan jantung tersusun atas otot jantung, tentu saja. Otot polos dan otot jantung memiliki persamaan, yaitu intinya ada di tengah. Selanjutnya,
Gambar pada soal menunjukkan adanya gangguan pada tulang lengan bawah. Gangguan tersebut berupa putusnya jaringan tulang, yaitu patah tulang, namanya fraktura. Sementara fisura itu hanya retak, tidak sampai patah. Fisura itu biasanya karena benda-benda keras, benturan benda-benda keras. Sementara nekrosis adalah tulangnya mati dan mengering. Nekrosis itu rusak pada bagian periostem atau bagian terluar tulangnya. Sementara osteoporosis adalah penurunan massa tulang atau tulang keropos diakibatkan oleh bertambahnya usia. Biasanya terjadi pada orang yang lanjut usia. Jenis gerakan yang dilakukan ketika menunduk adalah depresi. Sesuai namanya, depresi itu turun, elevasi itu naik. Jadi ketika mengangguk itu depresi, ketika menaikkan kepala itu elevasi. Otot yang tidak digunakan dalam jangka waktu lama akan mengakibatkan ukuran otot mengecil. Nama lainnya adalah atrofi. Sementara polio adalah penyakit lumpuh pada otot yang disebabkan oleh virus. Biasanya kakinya berbentuk huruf C. Kalau stiff, namanya itu kaku leher. Gangguan yang ditandai dengan otot leher meradang karena adanya gerakan hentakan atau kerusakan pada leher. Sementara tetanus, kondisi otot yang kejang atau infeksi bakteri Clostridium tetani. Bisa juga itu berupa luka di kaki. Keterangan pada gambar di soal adalah sebagai berikut. X merupakan otot tricep, Y merupakan otot bicep. A adalah tulang hasta, B adalah tulang pangumpil. Gambar pada soal menunjukkan tumbuhan Venus yang menangkap serangga sehingga daunnya mengatup. Gerakan ini dipengaruhi oleh rangsang dari luar tubuh tumbuhan yang berupa sentuhan. Gerakannya dinamakan tigmonasti atau seismonasti, di mana arah geraknya itu tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang ya.
pasangan yang tepat antara jenis gerak pada tumbuhan dan penjelasannya. Seismonasti, gerakan tumbuhan akibat adanya rangsang berupa sentuhan atau getaran, yang mana geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Namanya nasti, arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak endonom, gerak ini gerak tumbuhan akibat adanya rangsang dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nama lainnya autonom. Tropisme, gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Fototropisme, gerak tumbuhannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dan rangsangnya berupa foto atau cahaya. Gerak yang terjadi akibat adanya rangsang yang berasal dari tumbuhan itu sendiri disebut autonom atau endonom. Contoh gerak autonom yaitu gerak melengkungnya kuncup daun akibat perbedaan kecepatan tumbuh, gerak melingkar aliran sitoplasma di dalam sel daun Hydrilla verticillata, serta gerak tumbuhnya akar, batang, daun, dan bunga akibat respon pertumbuhan. Adapun gerak ujung akar menuju tempat berair merupakan hidrotropisme. Gerak mekarnya bunga pukul 4 sore merupakan fotonasti yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Air memiliki kerapatan lebih besar dibandingkan udara. Ikan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bentuk tubuhnya hidrodinamis atau streamline seperti torpedo, melengkung. Itu berfungsi untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air dengan cara memperkecil gaya gesek antara tubuh ikan dengan air. Bentuk tubuh streamline ini juga memungkinkan ikan bergerak meliuk dari kiri ke kanan. Nomor 2, ikan memiliki ekor dan sirip ekor yang lebar untuk mendorong tubuh ikan di dalam air. Nomor 3, ikan memiliki sirip tambahan untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Nomor 4, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas yang berfungsi untuk mengatur gerakan vertikal, naik dan turun. Nomor 5, ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk memudahkan gerak ekor ikan di dalam air. Gerak autonom adalah gerak tumbuhan yang terjadi karena adanya rangsang yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Sebagai contoh, gerak tumbuhnya akar, batang, daun, dan bunga. Sementara itu, gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air atau kelembapan di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata pada sel-sel penyusunnya. Pecahnya kulit buah tanaman polong-polongan itu menjadi contoh gerak higroskopis karena kekurangan kelembaban air atau perubahan kadar air. Gerak spermatozoid, tumbuhan paku menuju ovum, itu merupakan kemotaksis karena akibat adanya rangsangan zat kimia. Sementara gerak nasti kompleks merupakan gerak tumbuhan akibat adanya pengaruh beberapa rangsang. Contohnya gerak membuka dan menutupnya stomata.
Gerak fotonasti merupakan gerak yang terjadi akibat adanya rangsang berupa cahaya matahari. Namun arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contoh bunga yang terkenal yaitu bunga pukul 4 sore, Mirabilis jalapa. Jadi mekarnya pukul 4 sore lalu akan menutup kembali pada pagi di esok harinya. Ya, adapun gerak fototaksis yaitu gerak dipengaruhi adanya rangsang cahaya, fotocahaya. Namun pada gerak taksis dapat terjadi gerakan berpindah tempat, baik salah satu bagian tumbuhan atau seluruhnya. Contohnya gerak spora berflagela ke arah datangnya cahaya. Sementara itu, mengatupnya putri malu, daunnya merupakan gerak tigmonasti. Tigmo karena ada rangsangan sentuhan dan akan menutup kembali pada pagi di keesokan harinya. Gerak ujung batang tumbuhan ke arah cahaya merupakan contoh gerak fototropisme, yaitu foto cahaya. Gerak fotonasti merupakan gerak yang terjadi akibat adanya rangsang cahaya matahari. Arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contoh gerak fotonasti adalah gerak pada bunga pukul 4 sore, Mirabilis jalapa. Ini bunga khas sekali ya, jadi mekarnya hanya pukul 4. Salah satu contoh gerak yang dipengaruhi oleh rangsang zat kimia yaitu gerak ujung akar menuju tempat yang mengandung banyak mineral. Namanya kemotropisme, sesuai namanya ya, kimia kemo. Sementara itu, gerak ujung akar menuju pusat bumi merupakan geotropisme positif yang dipengaruhi oleh gravitasi. Gerak membelitnya tanaman kacang panjang pada ajir adalah tigmotropisme yang dipengaruhi oleh rangsang berupa sentuhan. Selalu diulang-ulang, itu tigmo itu sentuhan atau sulur. Gerak melengkungnya kuncup daun akibat perbedaan kecepatan tumbuh adalah gerak otonom yang dipengaruhi oleh rangsang dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Autonom atau endonom ya.